Halo semuanya, baiklah saat ini saya akan menjelaskan tentang materi pengukuran besaran dan satuan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nifa Salimitalangi, kelas 1C, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan dengan NIM 22013-059, nomor absen 9. Mata kuliah saat ini yaitu Fisika Terapan oleh dosen Insinyur Chris Hombokau, Magister Teknik. Pada saat ini saya akan menjelaskan pertama tentang sistem pengukuran, kedua tentang besaran dan satuan. Pengukuran merupakan ilmu yang digunakan untuk menentukan sesuatu agar bisa mengetahui berapa panjang, lebar, ataupun tinggi dari suatu benda yang diukur. Setiap orang pastinya pernah melakukan pengukuran hampir dalam segala. Dengan menggunakan metode pengukuran yang benar, dengan bantuan alat pengukur atau hanya mengukur suatu benda dengan menggunakan alat yang ada, seperti jengkal tangan dan jengkal kaki yang juga bisa digunakan untuk mengukur suatu benda. Sistem pengukuran pertama, alat ukur. Ketika kita akan melakukan pengukuran suatu besaran fisika, dibutuhkan alat ukur untuk membantu mendapatkan data hasil pengukuran. Untuk mengukur panjang suatu benda, dapat menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer ulir atau sekrup. Untuk mengukur massa suatu benda, dapat menggunakan timbangan atau neraca. Adapun untuk mengukur waktu, Anda dapat menggunakan jam atau stopwatch. Alat ukur yang pertama yaitu mistar ukur. Pada umumnya, mistar sebagai alat ukur panjang memiliki dua skala ukuran, yaitu skala utama dan skala terkecil. Satuan untuk skala utama adalah cm dan satuan untuk skala terkecil adalah mm. Skala terkecil pada mistar memiliki nilai 1 mm, seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan. Jarak antara skala utama adalah 1 cm. Di antara skala utama terdapat 10 bagian skala terkecil, sehingga satu skala terkecil memiliki 1/10 sama dengan 0,1 cm atau 1 mm. Mistar memiliki ketelitian atau ketidakpastian pengukuran sebesar 0,5 mm atau 0,05 cm, yakni setengah dari nilai skala terkecil yang dimiliki oleh mistar tersebut. Selain skala cm, terdapat juga skala lainnya pada mistar ukur. Selanjutnya, jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang terdiri atas skala utama, skala nonius, rahang pengatur garis tengah dalam, rahang pengatur garis tengah luar, dan pengukur kedalaman. Rahang pengatur garis tengah dalam dapat digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam sebuah benda. Adapun rahang pengatur garis tengah bagian luar dapat digunakan untuk mengukur diameter bagian luar sebuah benda. Selanjutnya, mikrometer ulir atau sekrup. Seperti halnya jangka sorong, mikrometer ulir atau sekrup terbagi ke dalam beberapa bagian, di antaranya landasan, poros, selubung dalam, selubung luar, roda bergerigi, kunci poros, dan bingkai. Contohnya ada di sebelah kiri. Skala utama dan nonius terdapat dalam selubung bagian dalam dan selubung bagian luar. Selubung bagian luar adalah tempat skala nonius yang memiliki 50 bagian skala. Satu skala nonius memiliki nilai 0,01 mm. Selanjutnya, stopwatch. Stopwatch merupakan alat pengukur waktu yang memiliki skala utama atau detik dan skala terkecil milidetik. Pada skala utama terdapat 10 bagian skala terkecil, sehingga nilai satu skala terkecil yang dimiliki oleh stopwatch analog adalah 0,1 detik. Selanjutnya, neraca. Neraca Ohaus merupakan salah satu alat ukur massa yang dapat dibedakan berdasarkan jenis skala dan jumlah lengannya. Berdasarkan skalanya, neraca ini dibedakan menjadi dua, yaitu neraca Ohaus manual dan digital. Terdapat banyak macam alat ukur massa, misalnya neraca Ohaus, neraca pegas, dan timbangan. Selanjutnya, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pertama, pengukuran tunggal.
Pengukuran tunggal menggunakan mistar selalu disertai dengan ketelitian. Pengukuran mistar adalah 0,5 mm. Setiap pengukuran dengan ketidakpastian sehingga nilai ini selalu diikutsertakan dalam hasil. Yang kedua, pengukuran tunggal menggunakan jangka sorong. Nilai ketelitian yang dimiliki oleh jangka sorong adalah setengah dari nilai skala terkecil, yakni 0,025 mm atau 0,0025 cm. Selanjutnya tentang pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan tidak hanya sekali, melainkan berulang-ulang supaya mendapatkan ketelitian yang maksimal dan akurat. Pengukuran berulang digunakan ketika dalam proses mengukur Anda dapat menggunakan atau dapat mendapatkan hasil yang berbeda dari segi pandang, baik dari segi pengamat atau pengukur maupun dari segi objek yang diukur. Ketika Anda melakukan pengukuran tunggal, ketelitian atau ketidakpastian yang diperoleh adalah setengah dari skala terkecil. Dalam pengukuran berulang, pernyataan ini tidak berlaku melainkan menggunakan simpangan baku. Selanjutnya, kita bisa lihat dalam tabel, adapun menentukan ketidakpastian gabungan dapat kita lihat pada tabel 1.1 berikut, yaitu rumus ketidakpastian. Selanjutnya, besaran dan satuan. 1. Besaran pokok dan turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Terdapat 7 besaran pokok yang telah ditetapkan, yakni massa, waktu, panjang, kuat arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selain itu, terdapat 2 besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi, yakni sudut datar dan sudut ruang atau 3 dimensi. Satuan dan lambang satuan dari besaran pokok dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Tabel 1.1 yaitu 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Tabel 1.3 yaitu 2 besaran tambahan dalam sistem internasional. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Sebagai contoh, volume sebagai balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi adalah besaran pokok yang sama. Dengan kata lain, volume diturunkan dari 3 besaran pokok yang sama, yakni panjang. Contoh lain adalah kelajuan, yakni jarak dibagi waktu. Kelajuan diturunkan dari 2 besaran pokok yang berbeda, yakni panjang atau jarak dan waktu. Bisa kita lihat pada tabel sebelah kanan, tabel 1.4 tentang besaran turunan yang memiliki satuan tersendiri. Selanjutnya, satuan. Ada 2 macam sistem satuan yang sering digunakan dalam ilmu fisika dan ilmu teknik, yaitu sistem metrik dan sistem Inggris. Satuan yang akan dibahas dalam materi ini adalah sistem metrik saja. Sistem metrik kali pertama digunakan di negara Prancis yang dibagi menjadi 2 bagian, yakni sistem MKS atau meter, kilogram, dan sekon, dan CGS yaitu menetapkan sistem sentimeter, gram, dan sekon. Akan tetapi, satuan internasional menetapkan sistem MKS sebagai satuan yang dipakai untuk 7 besaran pokok. Selanjutnya, 7 macam penetapan satuan. Pertama itu, penetapan satuan panjang. Kedua, penetapan satuan massa. Ketiga, penetapan satuan waktu. Keempat, penetapan satuan arus listrik. Kelima, penetapan satuan suhu. Keenam, penetapan satuan intensitas cahaya. Ketujuh, penetapan jumlah satuan zat. Bisa kita lihat pada saat ini tentang kesimpulan dan rangkuman. Yang pertama, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang telah ditetapkan sebagai standar suatu besaran. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran adalah alat ukur, lingkungan pengukuran, orang yang mengukur. Ketiga, jenis-jenis alat ukur antara lain alat ukur panjang, contohnya mistar ukur, jangka sorong, dan mikrometer ulir atau sekrup.
Yang kedua, alat ukur massa, contohnya neraca Ohaus. Yang ketiga, alat ukur waktu, contohnya stopwatch. Yang keempat, angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran termasuk angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Yang kelima, besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada besaran lainnya. Keenam, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Yang ketujuh yaitu kedua ruas dari persamaan harus memiliki dimensi yang sama. Yang kedelapan yaitu satuan dapat diubah menjadi satuan lainnya dalam besaran yang sama dengan cara konferensi satuan. Itulah penjelasan saya tentang materi pengukuran besaran dan satuan. Semoga bisa membantu kita dan semoga bisa menjadi bekal untuk masa depan kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.